Nimzo Indian adalah pilihan populer para Grandmaster dalam melawan D4. Untuk mencapai Nimzo Indian, kuda F6 adalah keharusan. Langkah ini sangat fleksibel, selain langsung mengembangkan perwira di langkah pertama. Ini juga mencegah putih memajukan pionnya ke E4. C4 merupakan langkah yang paling umum dan paling populer dalam menjawab kuda F6. E6 membebaskan gajah gelap, dan Nimzo Indian bisa terjadi jika putih melanjutkan kuda C3, di mana setelah gajah B4 kita berada dalam teritori Nimzo Indian. Di bagian awal ini kita akan memeriksa respon natural putih, yakni A3. Gajah makan kuda, skak, pion makan gajah. Setelahnya B6, membuka jalan bagi gajah untuk menyerang pion C. F3, bersiap mendorong E4, gajah A6, dan E4. Putih memiliki pion sentral yang sangat masif, namun efek negatifnya, dia masih belum mengembangkan perwira sayap raja. Kuda C6, bersiap melompat ke A5 untuk membantu gajah menyerang pion C. Putih memiliki 3 kemungkinan langkah lanjutan di posisi ini. Yang pertama, gajah D3 harus dibalas kuda A5. Setelah menteri E2, hitam memiliki langkah novelty, menteri C8. Tujuan langkah ini akan menjadi nyata dalam beberapa langkah ke depan. E5, kuda G8, F4, dan kuda E7, kuda F3, D5. Jika pion E makan pion N pasan, pion makan pion. Dan inilah alasannya mengapa sebelumnya hitam memainkan menteri C8. Sekarang 3 perwira hitam menyerang pion C. Kuda D2 melindungi pion C. D5. Pion makan pion, menteri makan pion menyerang benteng. Gajah B5 skak, raja F8, benteng ke B1, dan gajah makan gajah, menteri makan gajah. Kuda makan pion, menyerang pion D. Gajah B2, menteri ke 3 skak, menteri E2, menteri makan menteri skak, raja makan menteri, kuda makan pion skak, raja F3, kuda kembali ke D5, dan hitam unggul 2 pion. Jika pion C makan pion, gajah makan gajah, menteri makan gajah. Dan langkah yang benar adalah pion makan pion, mengontrol 2 petak sentral putih. Rokade G6. Langkah profilaksis mengontrol F5, dan seperti terlihat hitam mendominasi petak terang. Jika sekarang kuda ke H4 berusaha mendorong F5, kuda ke F5. Kuda makan kuda, menteri makan kuda, menteri makan menteri, pion makan menteri. Dan formasi pion sentral putih membuat gajahnya menjadi pasif, dan kuda hitam menjadi sangat superior. Kemungkinan langkah putih berikutnya adalah E5, kuda G8, kuda H3, kuda A5, menyerang pion C, menteri A4, dan kembali langkah novelty, menteri C8, gajah D3, C5, kuda G5, menyerang pion H, namun menteri C6 menawarkan pertukaran menteri guna memperkuat tekanan terhadap pion C. Menteri makan menteri, pion makan menteri. Kuda E4, pion makan pion, pion makan pion. Dan di sini hitam tidak perlu memakan pion C. Hitam sebaiknya terlebih dahulu memainkan benteng D8, menyerang kedua pion putih. Kuda D6 skak, dan alasan mengapa benteng ke-8 dimainkan di langkah sebelumnya adalah karena hitam ingin melakukan pertukaran pengorbanan benteng makan kuda. Setelah pion makan benteng, gajah makan pion, gajah makan gajah, kuda makan gajah,
Dan meski putih memiliki dua benteng, namun hitam memiliki kompensasi berupa keunggulan satu pion dan dua pion lemah di pihak putih. Selain itu, hitam juga akan memiliki kuda monster. Gajah F4, Raja D7, Raja E2, membebaskan benteng H, kuda F6, benteng HC1, dan kuda makan pion, gajah makan kuda, raja makan gajah. Benteng C4, kuda D5. Setelah benteng AC1, kuda E7, melindungi pion, A4, H5, H4, A5, benteng B1, kuda D5. Benteng kembali ke C1 dan kuda B4. Benteng D1, benteng H6, raja F2, benteng F6, G3, benteng F5, benteng D2, dan G6, F4, kuda D5. Setelah raja ke F3, kuda ke E7, benteng B2, B5, pion makan pion, benteng C1, dan benteng ke D5. Di sini raja ke E4 akan dibalas kuda F5, dan hitam akan memiliki keunggulan pion yang sangat masif. Kita kembali. Kemungkinan langkah terakhir putih adalah gajah G5. Hitam harus bereaksi dengan menteri C8, menghindarkan diri dari pining gajah. Setelah gajah makan kuda, pion makan gajah. Menteri A4. Di sini kuda A5. Raja H3. Dan alasan mengapa menteri ke C8 adalah karena kita ingin mendorong C5 sebagaimana yang sudah kita lihat sebelumnya. D5. Menteri ke C7. Gajah E2. Menteri E5. Menyerang pion C. Benteng C1. Rokade ke sayap menteri. Rokade. Pion makan pion. Dan pion ini tidak bisa dimakan. Jadi kuda F2. Pion D makan pion E. Kuda makan pion F5. Kuda G3 F4. Kuda kembali ke E4 F5. Kuda G5. Dan di sini benteng H ke G8. Mengundang putih untuk memainkan kuda ke F7. Sebuah forking. Menteri makan gajah. Mengancam skakmat. Benteng F2. Dan di sini sebuah langkah yang sangat penting. Benteng makan pion skak. Dan benteng ini harus dimakan dengan benteng. Setelahnya menteri E3 skak. Raja H1. Menteri makan benteng skak. Benteng G1. Menteri makan pion. Kuda makan benteng. Dan menteri makan pion skak. Memaksa benteng G2. Raja makan kuda. Dan hitam akan menang dengan sangat mudah. Berikutnya di chapter kedua ini kita akan melihat varian setelah putih memainkan menteri C2. Di sini kuda ke C6 menyerang pion, kuda F3 dan D6. Putih punya 3 kemungkinan langkah. Kita akan melihat yang pertama, gajah G5. Harus dibalas dengan H6, gajah D2 dan rokade. E4, E5, D5 dan langkah penting kuda D4. Kuda makan kuda, pion makan kuda menyerang kuda. Kuda B1 dan gajah ke C5. Gajah D3. Kuda D7. Bersiap mendorong pion F ke F5. Rokade F5. Pion makan pion dan kuda ke E5 menyerang gajah. B4. Gajah B6. A4. A5. Pion makan pion. Dan pion ini tidak perlu dimakan. Langkah terbaik adalah gajah C5. Gajah E4. Menteri H4. Dan kuda A3.
berusaha mengembangkan kuda. Namun di sini G6. Dan setelah pion makan pion, hitam memiliki langkah yang sangat powerful D3. Menyerang menteri. Gajah makan pion dan kuda ke G4 mengancam skakmat. H3 dan langkah brilian menteri G3 juga mengancam skakmat. Pion makan kuda dan di sini benteng makan pion kembali mengancam skakmat. Benteng makan benteng, menteri makan benteng, skak. Raja H2 ditutup dengan menteri H4, skakmat. Kemungkinan langkah putih yang kedua adalah E4. Di sini E5. Dan setelah D5, jika sebelumnya kita melihat kuda melompat ke D4, di sini kita harus memilih gajah makan kuda terlebih dahulu, skak. Dan setelah menteri makan gajah, kuda harus menyingkir ke E7. Gajah D3 dan rokade. Rokade kuda G6. H3 kuda H5. Kuda E1, kuda F4. Menyerang gajah. Gajah makan kuda, kuda makan gajah. Raja ke H2 dan gajah ke D7. Setelah menteri D2, di sini F5. Pion makan pion, gajah makan pion. Gajah makan gajah, benteng makan gajah. G3 dan kuda ke G6. Menteri E3, menteri F6. Benteng C1, benteng F8. Benteng C2 dan H5. H4, kuda E7. Gajah ke E3 dan di sini menteri ke G6. Sesudah menteri makan pion, benteng ke F6 memberikan tekanan terhadap benteng di C2. Menteri makan pion dan kuda F5. Setelah menteri makan pion, kuda E3 sebuah forking, raja G1 dan kuda makan benteng, kuda makan kuda. Dan jika ingin silakan pause video Anda untuk mencari langkah terbaik hitam. Anda siap? Menteri makan pion skak. Memaksa pion makan menteri. Setelahnya benteng makan benteng skak. Raja G2. Benteng F2 skak. Raja H3. Benteng ke H1. Skak mat. Kita kembali. Langkah terbaik putih di posisi ini adalah gajah D2. Dan hitam harus merespon rokade. Setelah A3. Gajah makan kuda. Gajah makan gajah. Dan menteri E7. Sebuah shadowing terhadap raja. E4, E5, D5, kuda B8, gajah E2, dan kuda ke H5. Di sini jika putih berusaha memenangkan pion dengan kuda makan pion, maka kuda ini tidak perlu dimakan, tetapi hitam harus menjawab kuda F4. Menyerang kuda juga menyerang pion di G2. Kuda F3 dan kuda makan pion skak membuat raja putih kehilangan hak rokade. Raja D1, kuda ke F4, benteng G1, dan di sini G6 menutup serangan benteng. Raja D2, benteng E8 menyerang pion, dan pion ini tidak bisa dipertahankan. Jadi karena itu benteng A E1, dan ini adalah langkah jebakan. Hitam tidak boleh memakan pion. Langkah yang harus dimainkannya adalah gajah H3, dan setelah gajah ke D3, kuda D7. B4 menutup lompatan kuda ke petak C5. Namun A5, gajah B2, pion makan pion, pion makan pion, benteng ke A2. Di sini menteri C3 mengancam skakmat, namun menteri F6 menawarkan pertukaran menteri. Menteri makan menteri, kuda makan menteri, dan benteng ke B1 melindungi gajah. Gajah G2 menyerang kuda, kuda ke E1 berbalik menyerang gajah, juga melindungi gajah yang lain. Gajah makan pion, gajah makan gajah, dan benteng makan gajah, mengancam skak.
Raja C2, B5. Setelah pion makan pion, benteng makan pion, dan hitam bagaimanapun akan memenangkan permainan. Ini adalah chapter terakhir di mana kita akan melihat varian ketika putih memainkan E3. B6 adalah langkah yang harus dimainkan oleh hitam. Gajah D3 dan gajah ke B7. Menyerang pion G. Kuda F3, rokade. Rokade C5. Jika gajah D2, pion makan pion. Pion makan pion D5. Pion makan pion, kuda makan pion. Dan seandainya kuda makan kuda, gajah makan gajah. Dan jika putih berpikir bahwa dia bisa memenangkan pion dengan kuda makan pion, setelah menteri makan kuda menyerang pion, gajah hitam harus dimakan dengan menteri guna mencegah kehilangan pion. Di sini gajah makan kuda. Dan setelah pion makan gajah, benteng ke D8. Dan meski putih unggul jumlah pion, namun dia memiliki 4 pion lemah. Kita kembali. Langkah terbaik putih adalah A3, menyerang gajah. Dan gajah makan kuda. Pion makan gajah. Gajah E4. Jika pion makan pion, pion makan pion, dan formasi pion putih mengalami kehancuran. Langkah yang benar adalah kuda G5. Di sini gajah makan gajah, menteri makan gajah, dan H6 mengusir kuda. Kuda E4, kuda makan kuda. Menteri makan kuda, kuda C6. D5 menyerang kuda, namun counter attack F5 menyerang menteri. Menteri D3 dan kuda E5 kembali menyerang menteri. Menteri E2, menteri ke H4 menyerang pion. Dan langkah terbaik putih adalah F4 menutup serangan terhadap pion dan juga menyerang kuda. Hitam harus membalas dengan kuda G4 mengancam skakmat. H3 dan kuda ke F6. Bersiap untuk melompat ke petak outpost di E4. Pion makan pion, pion makan pion, benteng ke D1. Menguasai file terbuka. Dan kita tidak bisa membiarkan hal ini jadi benteng D8 menantang kontrol putih atas file terbuka. Gajah D2 dan kuda E4. Kuda menempati outpost dan seperti terlihat dia sangat agresif, sangat aktif, dan jauh lebih superior dibandingkan gajah milik putih. Gajah E1 dan di sini menteri E7. Setelah benteng makan benteng, benteng makan benteng. Benteng D1, benteng makan benteng. Menteri makan benteng. Dan langkah posisional yang sangat kuat, menteri D6. Menawarkan pertukaran. Putih harus menghindari pertukaran ini, karena jika menteri makan menteri, kuda makan menteri, dan hitam akan memenangkan pion. Setelah itu, kudanya yang sangat agresif akan mendominasi permainan. Langkah terbaik putih adalah menteri ke-2 dan menteri D7. Mengancam untuk menyusup ke sayap menteri guna menyerang pion. Menteri C2 dan Raja F7. Meletakkan raja satu langkah di depan Raja Putih sebagai persiapan memasuki ending. Raja F1, Raja F6. Jika G4, E5. Dan setelah pion makan pion, menteri makan pion. Mengancam discovery memenangkan menteri. Raja G2 dan pion makan pion. Pion makan pion, menteri makan pion. Hitam unggul jumlah pion. Karena itu Raja E2 jauh lebih safe. Namun setelah menteri ke B7, sebuah shadowing terhadap pion G, putih bisa dengan mudah melakukan kesalahan. Seandainya langkah natural menteri A4
akan dibalas dengan kuda D6 menyerang pion, dan jika raja F2 mempertahankan pion, menteri ke E4 menyerang pion C, dan pion ini tidak bisa dipertahankan, jadi menteri makan pion. Namun setelah kuda makan pion, menyerang pion E, hitam dipastikan akan memenangkan permainan dengan sangat mudah.